Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu Kalkulus akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang integral Riemann. Perkenalkan, nama saya Sekar Febriana. Perkenalkan, nama saya Imrai Pendra. Perkenalkan, nama saya Fahrul Febrian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bayhaqi. Perkenalkan, nama saya Satria Ben Maulana. Integral Riemann dalam cabang matematika yang dikenal sebagai analisis real. Integral Riemann yang dikatakan oleh Bernhard Riemann adalah definisi ketat pertama dari integral suatu fungsi pada suatu interval. Itu dipresentasikan kepada fakultas di Universitas Göttingen pada tahun 1894, tetapi tidak diterbitkan dalam jurnal sampai tahun 1868. Partisipasi pada selang AB. Fungsi f pada selang AB dibagi menjadi n, selang bagian dengan titik-titik dibagi x1, x2, x3, seterusnya sampai xn min 1. Sehingga A sama dengan x0 kurang dari x1, kurang dari x2, kurang dari x3, seterusnya sampai xn min 1 kurang dari xn sama dengan B. Himpunan n, selang bagian disebut partisi selang, P sama dengan x2, x3, x2, x3, dan seterusnya sampai xn. Panjang selang-selang bagian itu berturut-turut dinamakan delta x dengan delta xn sama dengan xn min 1. Selang terpanjang disebut norm P atau himpunan P. Tentukan titik sembarang W1, W2, W3 yang memenuhi. X0 kurang dari sama dengan W1, kurang dari sama dengan X1, X1, kurang dari sama dengan W2, kurang dari sama dengan X2, X2, kurang dari sama dengan W3, kurang dari sama dengan X3, dan seterusnya sampai Xn-1, kurang dari sama dengan W3, kurang dari sama dengan Xn. Dibentuk jumlah RP F W1 delta X1 plus W2 delta X2, F W3 delta X3, plus dan seterusnya sampai F Wn delta Xn. Disebut jumlah Riemann fungsi f pada selang AB dengan partisi P. Oke, selanjutnya, integral Riemann dari rumus tersebut, terangannya, jika P benar 0, maka delta X 0, sehingga 5 anggota P, N sigma I sama dengan 1, F W1 delta X I menyatakan luas pada daerah bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan F X sumbu X garis X sama dengan A dan X sama dengan B, sehingga delta Fx dx untuk A kurang dari B, delta X min B min A per N. Selanjutnya integral Riemann. Integral Fx dx untuk A kurang dari B untuk A lebih dari B, integral Fx dx sama dengan min integral Fx dx untuk A sama dengan B, integral Fx dx sama dengan integral Fx dx. Langkah menentukan luas daerah di bawah Fx menurut Riemann: 1. Membuat partisi, 2. Mengapromasi, 3. Menjumlahkan, 4. Menentukan nilai pendekatan. Selanjutnya, jumlah Riemann. Dari diagram pertama, bagian dalam, L1 sama dengan 1 min 1 sama dengan 1, L2 sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4, L3 1 kali 9 sama dengan 9, L sama dengan 14 satuan luas. Yang kedua, ada diagram bagian luar, L1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1, L2 1 kali 4 sama dengan 4, L3 1 kali 9 sama dengan 9, L4 1 kali 16 sama dengan 16. Jadi hasil L sama dengan 30 satuan luas lebih. Yang ketiga, ada rata-rata. L1 sama dengan 1 kali 0,5 sama dengan 1,5, L2 1 kali 2,5 sama dengan 2,5, L3 sama dengan 1 kali 6 sama dengan 6, L4 1 kali 12,5 sama dengan 12,5. L sama dengan 22,5 satuan luas. Oke. Selanjutnya, misalkan f adalah fungsi bernilai real yang didefinisikan pada interval a, b, jumlah Riemann dari f berhubung dengan partisi tanda x0
sampai xn. Bersama dengan T0 sampai Tn-1 adalah sigma n-1 I sama dengan 0 FTI dikali X1 ditambah 1 min XI. Setiap istilah dalam jumlah adalah darab dari nilai fungsi pada titik tertentu dan panjang interval. Akibatnya, setiap istilah mewakili luas atau bertanda persegi panjang. Dengan tinggi istilah mewakili luas dengan tinggi FPI dan lebar XI ditambah 1 min XI. Jumlah Riemann adalah luas atau bertanda dari semua persegi panjang. Konsep yang terkait adalah jumlah Darboux bawah dan atas. Ini mirip seperti dengan jumlah Riemann, namun tanda diganti dengan infimum dan supremum atau masing-masing dari F untuk setiap subselang. L, F, P, sigma N min 1, I sama dengan 0, T anggota XI, XI plus 1, FT X1 dikali XI ditambah 1 min XI. U, F, P sama dengan sigma N min 1, I sama dengan 0, T anggota XI, XI plus 1, FT dikali XI ditambah 1 min XI. Jika F adalah kontinu, maka jumlah Darboux bawah dan atas untuk partisi tak bertanda sama dengan jumlah Riemann untuk partisi itu, di mana tanda dipilih sebagai minimum dan maksimum atau masing-masing F pada setiap subselang. Ketika F terputus dengan subselang, mungkin tidak ada tanda yang mencapai infimum atau supremum pada subselang tersebut. Integral Darboux dan mirip dengan integral Riemann, tetapi berdasarkan jumlah setara dengan integral Riemann. Integral Riemann secara khusus. Secara khusus, integral Riemann adalah limit dari jumlah Riemann dari suatu fungsi ketika partisi menjadi halus. Apabila limitnya ada, maka fungsi tersebut dikatakan terintegrasi atau lebih spesifik terintegrasi Riemann. Jumlah Riemann dapat dibuat sedekat yang diinginkan dengan integral Riemann dengan membuat partisi halus. Salah satu persyaratan penting adalah bahwa hubungan partisi menjadi lebih kecil sehingga dalam limitnya adalah 0. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan mendapatkan aproksimasi yang baik untuk fungsi pada subselang tertentu. Untuk semua epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0. Sehingga untuk partisi bertanda x0 sampai dengan xn dan t0 sampai dengan tn-1 yang hubungannya kurang dari delta, maka sigma n-1 I sama dengan 0 FTI dikali XI plus 1 min XI min S lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Bayhaqi. Integral Riemann secara khusus. Untuk semua epsilon lebih dari 0, terdapat partisi bertanda Y0 sampai Ym dan R0 sampai Rm-1. Sehingga untuk setiap partisi bertanda X0 sampai Xn dan T0 sampai Tn-1 yang merupakan penghalusan dari YO sampai Ym dan R0 sampai Rm-1, kita mempunyai sigma n-1 I sama dengan 0 F TI XI plus 1 min XI min S kurang dari epsilon. Untuk menunjukkan bahwa definisi kedua menyatakan definisi pertama, paling mudah menggunakan integral Darboux. Pertama, satu menunjukkan bahwa definisi kedua setara dengan definisi integral Darboux. Sekarang kita akan menunjukkan bahwa fungsi integral Darboux memenuhi definisi pertama, menetapkan epsilon per 2 dari nilai S integral Darboux, maka R sama dengan 2 sub Fx. X anggota dari AB. Jika R sama dengan 0, maka F adalah fungsi 0, yang jelas merupakan integral Darboux dan Riemann dengan integral 0. Oleh karena itu, kita akan mengasumsikan R lebih dari 0. Jika M lebih dari 1, maka kita memilih delta, sehingga delta
kurang dari min epsilon per 2R M min 1 Y1 min Y0 Y2 min Y1 dan seterusnya sampai YM dikurangi YM min 1. Jika M sama dengan 0, maka kita memilih delta kurang dari 1. Pilih partisi bertanda X0 hingga Xn dan T0 hingga Tn-1 dengan hubungan lebih kecil dari delta. Kita harus menunjukkan bahwa jumlah Riemann berada dalam epsilon dan S. Untuk melihat ini, pilih selang XI ditambah 1. Jika selang ini terdapat dalam beberapa YJ plus 1, maka MJ kurang dari FTI kurang dari MJ besar, di mana MJ kecil dan MJ besar infimum dan suermum dari F pada YJ plus 1. Jika semua selang memiliki sifat ini, maka ini akan menyimpulkan buktinya. Karena setiap suku dalam jumlah Riemann akan dibatasi oleh suku yang bersesuaian dalam jumlah Darboux. Dan kita memilih jumlah Darboux yang mendekati S. Ini adalah kasus ketika M sama dengan 1 menjadi bukti yang selesai dalam kasus itu. Oleh karena itu, kita dapat mengasumsikan M lebih dari 1. Dalam hal ini mungkin salah satu dari XI ditambah 1 tidak terkandung dalam YJ tambah 1. Sebaliknya, hal tersebut mungkin membentang dua selang yang ditentukan oleh Y0 hingga YM. Hal itu tidak dapat memenuhi 3 interval karena delta diasumsikan lebih kecil dari panjang satu interval dalam simbol. Maka YJ kurang dari XI, YJ ditambah 1 kurang dari XI tambah 1 kurang dari YJ tambah 2. Kita berasumsi bahwa semua pertidaksamaan ketat karena jika tidak, kita berada dalam kasus sebelumnya dengan asumsi panjang delta. Ini bisa saja terbukti paling banyak mengkali M-1. Untuk menangani kasus ini, kita akan memperkirakan perbedaan antara jumlah Riemann dan jumlah Darboux dengan membagi partisi X0 hingga Xn. Di YJ plus 1, penyebutan FTI XI plus 1 kurang dari XI dalam jumlah Riemann dibagi menjadi dua penyebut. FTI XI plus 1 min XI sama dengan FTI XI plus 1 min YJ plus 1 plus FTI YJ plus 1 min XI. Misalkan tanpa kehilangan keumuman bahwa TI anggota YJ plus 1, maka MJ kurang dari FTI kurang dari MJ besar. Jadi suku ini dibatasi oleh suku yang bersesuaian dalam jumlah Darboux untuk YJ. Untuk mengikat bentuk lainnya, perhatikan bahwa XI plus 1 min YJ plus 1 kurang dari delta kurang dari epsilon per 2R M min 1. Oleh karena itu, untuk suatu memang ada TI anggota YJ plus 1 XI plus 1 FTI min FT XI plus 1 min YJ plus 1 kurang dari epsilon 2 dalam kurung M min 1. Karena ini terjadi paling banyak mengkali M min 1. Jarak antara jumlah Riemann dan jumlah Darboux paling banyak epsilon per 2. Oleh karena itu, jarak antara jumlah Riemann dan S paling banyak epsilon. Selanjutnya dilanjutkan oleh Emray Paidra. Soal itulah integral 0 batas atas 1 4 ditambah 3 X pangkat 2 dx dari sifat 2 dan 3 integral. Kedua, integral A batas atas B f X ditambah G X dx sama dengan integral A batas atas B f X dx tambah integral A batas atas B G X dx. Terus nomor 3, B integral A batas atas B f X dx sama dengan
C. Integral A batas atas B f x dx dengan C konstanta sembarang. Integral 0 batas atas 1 4 ditambah 3 x pangkat 2 dx sama dengan integral 0 batas atas 1 4 dx tambah integral 0 tambah 1 3 dx pangkat 2 dx sama dengan integral 0 batas atas 1 4 dx ditambah 3 integral 0 batas atas 1 x pangkat 2 dx sama dengan, jadi 4 ditambah 3 dikali 1/3 sama dengan 5. Nomor 2, jika integral 0 batas atas 10 fx dx sama dengan 17 dan integral 0 batas atas 8 fx dx sama dengan 12. Carilah integral 8 batas atas 10 fx dx menurut sifat 5. Integral A batas atas C fx dx ditambah integral C batas atas B fx dx sama dengan integral A batas atas B fx dx. Integral 0 batas atas 8 fx dx ditambah integral 8 batas atas 10 fx dx sama dengan integral 0 batas atas 10 fx dx, sehingga integral 8 batas atas 10 fx dx sama dengan integral 0 batas atas 10 fx dx dikurang integral 0 batas atas 8 fx dx sama dengan 17 dikurangi 12 sama dengan 5. X. Dengan menggunakan definisi integral Riemann, hitunglah integral berikut. Integral 2 batas atas 5 3 dikurangi x pangkat 2 dx sama dengan lim n batas limit sampai batas limit min 3 n 6 pangkat 2 dikurang 3 6 n per 2 n pangkat 2 sama dengan min 18. Lim n dikurang 27 n pangkat 2 ditambah n 2n plus 1 per 6 n pangkat 3 sama dengan min 54 per 6 sama dengan min 9. Lim n terhingga n sigma i sama dengan 1 3 3 dikurang 2 ditambah 3 per n i pangkat 2 3 per n terus delta x sama dengan 5 kurang 2 per 6 sama dengan 3 per n. Lim n sigma i tidak terbatas 3 dikurang 4 kurang 12 per n i dikurang 9 per 6 pangkat 2 i pangkat 2 3 per n. X i sama dengan 2 tambah 3 per n i sama dengan lim n tak terhingga dikurang 3 per n 36 per n pangkat 2 i dikurang 27 per n pangkat 3 i 2 terus n tak terhingga n sigma tak terhingga n ditambah 1 per 2. Lim n sigma tak terhingga dikurang 3 per n
ditambah lim N sigma terhingga dikurang 36 per N pangkat 2 I ditambah lim N sigma terhingga dikurang 27 per N pangkat 3 I pangkat 2 N sigma terhingga I sama dengan N ditambah 1 2 ditambah 6 per 6 lim N terhingga dikurang 3 per N ditambah lim dikurang lim N terhingga dikurang 36 per 6 N pangkat 2 terus dikali N plus 1 per 2 ditambah lim N terhingga dikurang 27 per N pangkat 3 N ditambah 1 2N plus 1 per 6 jadi sama dengan min 3. Hitunglah jumlah Riemann untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x pada interval 1,3 dibagi menjadi 6. 6 sama dengan N sama dengan 6. Delta X sama dengan 3 dikurang 1 per 6 sama dengan 1 per 3. X1 sama dengan XI sama dengan YI min 1 plus Y1 per 2. X1 sama dengan 1 plus 4 per 3, 1 per 2 sama dengan 7 per 6, Fx 1 sama dengan min 35 per 36, X2 sama dengan 4 per 3 plus 5 per 3, 1 per 2 sama dengan 3 per 2, Fx2 sama dengan min 3 per 4. X3 sama dengan 5 per 3 plus 2, 1 per 2 sama dengan 11 per 6, Fx3 sama dengan min 11 per 36. X4 sama dengan 2 plus 7 per 3 dikali 1 per 2 sama dengan 13 per 6, Fx4 sama dengan 13 per 36. X5 sama dengan 7 per 3 plus 8 per 3 dikali 1 per 2 sama dengan 5 per 2. Fx5 sama dengan 5 per 4, X6 sama dengan 8 per 3 plus 3 dikali 1 per 2 sama dengan 17 per 6. Fx6 itu S sama dengan 1 per 3 Fx1 plus Fx2 ditambah titik tambah Fx6 sama dengan 1 per 3 F7 per 6 plus F3 per 2 plus F11 per 6 plus F13 per 6 plus F5 per 6 plus F17 per 6 sama dengan 1 per 3 min 35 per 36 dikurang 3 per 4 kurang 11 per 36 plus 13 per 36 per 5 per 4 plus 85 per 36 sama dengan 1 per 3 dikali
70/36 sama dengan 35/54. Sekian dari pokok kami. Terima kasih.